Pada video kali ini, Bapak akan membahas tentang rangkaian dua loop. Tetapi pada rangkaian dua loop ini terdapat kapasitornya, ya. Maka perhatikan soal berikut, ya. Perhatikan gambar rangkaian ini. Ini adalah rangkaian dua loop, ya. Tetapi perhatikan pada cabang yang tengah FC, di situ ada kapasitor yang besarnya 20 mikrofarad. Jadi ini kapasitor, panjangnya sama ya. Kalau baterai itu panjangnya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah berapa muatan yang tersimpan dalam kapasitor? Ya. Nah, maka bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, teman-teman, karena yang ditanya Q, maka kalian masih ingat bahwa Q itu adalah kapasitas kapasitor dikali dengan tegangan ujung-ujung kapasitor. Nah, mana ujung kapasitor? Ini yang Bapak kasih titik warna biru. Saya kasih nama titik X dan titik Y. Ya. Maka kita harus tahu VXC. C-nya sudah ada berapa? 20 mikrofarad itu. Nah, bagaimana cara mencari XC? Nah, maka kita perlu analisis. Kita perlu mencari kuat arus yang mengalir dalam loop itu. Nah, karena ini rangkaian dua loop, tetapi perhatikan yang cabang tengah, yang FC ini ada kapasitor, sehingga pada FC, pada yang tengah ini, tidak ada arus yang mengalir atau I-nya sama dengan 0. Sehingga karena I-nya sama dengan 0, maka ini menjadi rangkaian satu loop. Ya. Jadi karena FC itu sama I-nya sama dengan 0, maka FC yang tengah itu diabaikan. Sehingga menjadi rangkaian satu loop. Nah, karena rangkaian satu loop, maka tinggal loop A, F, E, D, C, B ke A lagi. Maka kita bisa mencari I-nya, I yang mengalir dalam rangkaian itu. Kita terapkan hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, sekarang kita jalan dari A ke F. Ada sumber tegangan? Tidak ada. Dari F ke E ada tidak? Tidak ada. Dari E ke D, oh ada. 12 positif karena ketemu positif dulu ya, maka 12. D ke C tidak ada, C ke B tidak ada, B ke A ketemu 24 tapi negatif dulu ini ya. Berarti min 24. Ditambah I, ini yang kita cari. R-nya berapa? R-nya berarti 3 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 ditambah 5 tambah 4 berapa? Ada 24 sama dengan 0. Maka ini min 12 ditambah 24I sama dengan 0. Maka 24I itu sama dengan 12, maka I-nya setengah ampere. Ya. Nah, atau Anda boleh menggunakan cara cepat. Gimana pakai cara cepat? Cara cepat untuk menentukan I satu loop. Nah, gimana? Ya sudah. Oh, ini 24, berarti kuat arus itu mengalir dari positif ke negatif, maka ini akan keluar ke sana. Yang 12, oh ini ke sana, maka akan bertabrakan. Maka I sama dengan 24 dikurangi 12 per jumlah resistornya berapa tadi? 24. Maka berapa? 12 per 24 berapa? Setengah ampere. Nah, sama. Nah, arahnya kemana? Ini arahnya karena tadi yang cara pertama tadi kita arus pemisalannya begini ya, pakai warna kuning ke sini ya. Maka arah arus sebetulnya itu ke sini. Karena hasilnya positif ya, sama. Gitu. Jadi yang warna kuning ini adalah arah arus sebenarnya. Ya, arah arus sebenarnya itu searah dengan arah arus pemisalan karena hasilnya positif. Nah, sekarang setelah ketemu I-nya, terus bagaimana? Nah, kita bisa menghitung VXC.
Kita bisa menghitung VXY. Gimana VXY-nya? Nah, VXY berarti kita jalan dari X ke Y. Ya, kita bisa melalui apa? Bisa melalui F, E, D, C, Y, atau bisa melalui X, F, A, B, C, Y. Nah, dalam video kali ini Bapak memilih melalui ya X, F, E, D, C, Y ditambah sigma I dikali R, X, F, E, D, C, Y. Nah, berapa? Yuk kita jalan dari X. Ketemu sumber tegangan berapa? 18. Positif dulu. 18. Terus ketemu berapa lagi? 12. Positif dulu. 12. Ditambah I, kita berjalan searah I, maka I-nya tadi setengah, berarti positif. R-nya berapa? R-nya dari X ke F. Ada R12, Pak. Tapi I-nya 0. Ya, 0 dikali 12, 0. Nah, tidak perlu kita tulis. Sekarang 1 dikali 4 ditambah 4 tambah 4. Jadi R-nya berapa ini? Setengah ya. I-nya tadi setengah ya. Setengah kali 4 tambah 4 tambah 4. Jadi setengah kali 12. Gitu ya. Ini kita coret, ini 6, maka ini ada 30 tambah 6, 36 volt. Maka Q-nya bisa kita hitung. Berapa Q-nya? Oh, C-nya tadi 20 mikrofarad. Mikro itu 10 pangkat min 6 farad. F-nya 36 volt. Sehingga berapa? 720 kali 10 pangkat min 6 kulom. Atau 72 kali 10 pangkat min 5 kulom. Boleh. Oke, begitu teman-teman. Semoga video ini membantu. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih.